Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafa Kusuma Praja dengan NIM C24012114041. Di sini saya akan memaparkan hasil dari latihan soal responsi mengenai pertumbuhan. Nah, dari yang sudah dijelaskan kepada hasil dari pengerjaan soal, di sini saya akan memaparkan hasilnya. Kita akan lihat dalam video berikut ini. Nah, di sini sudah ada soal dari tugas pengganti responsi dengan materi pertumbuhan. Di sini tertera ada L yang dengan satuan mm. Di sini ada nilai 1 sampai 10 dengan L yang pertama yaitu 197, yang kedua ada 203, yang ketiga ada 210, yang keempat ada 193, yang kelima ada 182. Yang keenam ada 188, yang ketujuh ada 197, yang kedelapan ada 183, yang kesembilan ada 202, dan yang 10 ada 207. Lalu W dengan satuan gram ada yang pertama didapati nilai 82, yang kedua 77, yang ketiga 81, yang keempat ada 70, yang kelima ada 65, yang keenam ada nilai 70, yang ketujuh ada 81, yang kedelapan ada 57, yang kesembilan ada 87, dan yang ke-10 ada 85. Nah, di sini diperintahkan hitungan nilai distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang baud, dan faktor kondisi berdasarkan data tersebut. Nah, di sini yang masih kosong tabelnya itu log L dan log W. Nah, untuk pencarian log L dan log W itu menggunakan kalkulator saintifik ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, setelah dihitung menggunakan kalkulator saintifik untuk pencarian log L dan log W menggunakan formula pada sebelumnya, yaitu log L yang pertama yaitu 2,2945, yang kedua 2,3075, yang ketiga 2,3222, yang keempat didapati 2,2855, yang kelima 2,7601, yang keenam 2,274, yang ketujuh 2,2944, yang kedelapan 2,2624, yang kesembilan 2,3053, dan yang ke-10 2,3160 atau 60. Lalu untuk log W-nya dengan formula sebelumnya, yaitu yang pertama didapati 1,9138, yang kedua 1,8865, yang ketiga 1,9085, yang keempat 1,8451, yang kelima 1,8129, yang keenam 1,8450, yang ketujuh 1,9084, yang kedelapan 1,7558, yang kesembilan didapati 1,9138, dan yang ke-10 didapati 1,9294. Lalu di sini didapati atau diketahui nilai N. Nilai N sebanyak 10 karena kita bisa lihat dari nomornya ada 10 data ya, 10. Lalu nilai maksimumnya, maksimum di sini ada di nomor 3 yaitu di angka 210. Nah, lalu untuk angka minimalnya, minimum itu ada di 182 tertera pada nomor 5. Nah, untuk jumlah kelas dalam pekerjaan yang saya kerjakan, saya tulis 1 tambah 3,32 dengan log N. Lalu sama dengan 1 tambah 3,32 log 10 karena N-nya itu 10. Lalu sama dengan 1 tambah 3,32 dan didapati sama dengan 4,32 dan dibulatkan menjadi 5. Lalu untuk jarak kelas
Jarak kelas sama dengan interval kelas ditambah NST. Interval kelasnya yaitu 5,6, NST-nya 1. Jadi 5,6 ditambah 1 sama dengan 6,6. Atau bisa dibulatkan menjadi 6 saja. Lalu untuk interval kelas, interval kelas itu kan tadi maksimum dikurang minimum dibagi jumlah kelas. Nilai maksimum tadi kan sudah kita ketahui ya, ada 210. Nah, nilai minimumnya diketahui 182. Jadi 210 dikurang 182. Nah, jumlah kelas yang sudah didapati yaitu 5. Nah, berarti 210 dikurang 182 dibagi 5. Nah, sama dengan 210 kurang 182 yaitu 28. 28 dibagi 5 sama dengan 5,6. Bulatkan menjadi 5. Untuk wilayah sendiri itu maksimum kurang minimum. Nah, wilayah itu kan berarti dikurang ya dengan nilai maksimum dengan minimum. 210 dikurang 182 itu 28. Nah, itu nilai wilayahnya. Terus lebar kelas yaitu wilayah dikurang jumlah wilayah dibagi jumlah kelas. Wilayahnya tadi 28, jumlah kelasnya 5. Berarti 28 dibagi 5. Sama dengan 5,6. Itu dibulatkan menjadi 5. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan ini ya, tentunya kita menilai aspek-aspeknya, beberapa aspek ya untuk pengerjaan ini. Misalkan ada beberapa kan yang harus kita cari seperti jumlah kelas, jarak kelas, interval kelas, wilayah, dan lebar kelas. Nah, itu tuh saling terikat gitu. Nah, di sini dalam penghitungan nilai distribusi ini tentunya kita harus mencarinya ya agar bisa kita ketahui nantinya nilai-nilai selanjutnya. Seperti itu. Kita akan next ke video selanjutnya. Oke, untuk di sini itu ada nilai-nilai. Nah, di sini sudah tertera ada SKB, SKSK, BKB, BKA, BKXI, dan FI total. Nah, di sini perhitungan menggunakan Excel untuk mendapati atau bisa mencari grafiknya tentunya ya. Dan nanti tinggal disalin di buku respons ini dari Excel. Untuk SKB didapati nilai 182, 188, 194, 200, dan 206. Nah, ini N-nya yaitu ada 5 ya. Nah, terus SKA ada nilai di sini 187, 193, 199, 205, dan 211. Untuk SK-nya 182 dikurang 187, 182 hingga 187 itu terus yang kedua 188 hingga 193, 194 hingga 199, selanjutnya 200 hingga 205, dan 206 hingga 211. Untuk BKB-nya itu 181 dikurang 181,5, selanjutnya 187,5, selanjutnya 193,5, 199,5, dan 205,5 untuk BKA. Nah, BKA 182,5, 188,5, 194,5, 200,5, dan 206,5. Untuk BK 181,5 hingga 182,5, lalu 187,5 hingga 188,5, lalu 193,5 hingga 194,5, lalu 199,5 hingga 200,5, dan 205,5 hingga 206,7. Oke, untuk selanjutnya ada XI. Nah, XI-nya didapati nilai 184,5, lalu 190,5, lalu 196,5, lalu 202,5, dan 208,5. Dan didapati FI total dengan nilai 2, lalu 4, lalu 5, 6, dan 6. Selanjutnya disajikan tabel grafik distribusi frekuensi panjang. Di sini ada
dimulai dari SK 182 hingga 187, lalu ada 188 hingga 193, lalu di batang keempat ada 194 hingga 199, dan selanjutnya 200 hingga 205. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung hubungan panjang bobot ya. Nah, ini hubungan panjang bobot itu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, Y bar, nilai B, nilai A, dan nilai W. Oke. Tentunya pertama, sigma X itu penjumlahan ya dari nilai X yang pada slide sebelumnya, yaitu dengan nilai-nilai tersebut dijumlah didapati 23,4219. Lalu sigma Y juga sama, penjumlahan nilai sigma Y juga sama dengan slide sebelumnya, yaitu dinilai log W dengan jumlahan di total dan didapati hasil 18,7192. Oke, selanjutnya yaitu nilai sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini nilai X-nya yaitu log dari L. Nah, itu dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dijumlah. Nah, didapati hasilnya seperti itu ya. Didapati hasilnya itu 55,0556. Oke. Untuk selanjutnya sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini nilai Y log W ya dikuadratkan terlebih dahulu lalu dijumlah dan didapati hasil 35,0689. Sigma XY ini dijumlah nilai log L dan log W dijumlah terlebih dahulu ya. Dikali terlebih dahulu lalu dijumlah hingga seterusnya ya, dan didapati hasil 42,9778. Nah, di sini itu ada X, didapati nilai X bar yaitu 22,9222 dibagi 10 yaitu 2,2922. Untuk Y barnya 18,7452 dibagi 10 sama dengan 1,8745. Nah, lalu untuk nilai B sendiri yaitu sigma XY dikurang dalam buka kurung 1/n sigma X sigma Y tutup kurung dibagi sigma X kuadrat dikurang 1/n buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2, dan didapati hasil 2,3413. Untuk nilai A-nya Y bar dikurang B X bar sama dengan 1,8745 dikurang 2,3413 dikali 2,2292, dan didapati min 3,4922. Di antilog nilai positif menjadi 0,0003 dan nilai W-nya yaitu 0,0003 L pangkat 2,3413. Nah, untuk next selanjutnya yaitu interpretasinya, yaitu setiap penambahan satu satuan panjang dapat mempengaruhi bobot 2,3413. Di sini tabel sedikit ragam, ada regresi sisa total. Untuk nilai dB-nya, regresi 1, dB sisanya 8, dan dB totalnya 9. Untuk JK regresinya 0,0229, JK sisanya 0,0080, dan JK totalnya 0,0308. Lalu untuk KT regresi 0,0229, sisa KTS-nya 0,0010, F hit-nya 22,9245, dan F tap 5,3177, dan R kuadrat 0,7413. Nah, dengan penggunaan rumus-rumus pada kertas terlampir atau foto terlampir. Nah, hipotesisnya H0 sama dengan panjang tidak mempengaruhi bobot. H1 panjang mempengaruhi bobot. F hit lebih besar dari F tap, didapati hasil tolak H0. Untuk F hit lebih kecil daripada F tap sama dengan gagal tolak. Interpretasinya, kita mendapatkan F hit lebih besar daripada F tap. Apa interpretasinya? Berdasarkan SK 95%, didapatkan F hit lebih besar dari F tap, maka tolak H0 yang berarti panjang mempengaruhi bobot. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji T. Nah, di sini uji T ada beberapa poin, yaitu SB1 kuadrat, rumus KTS dibagi sigma X kuadrat per 1N kurung sigma X kuadrat sama dengan
0,0010 per 52,5469 dibagi 1 per 10 kurung 22,2922 pangkat 2 sama dengan 0,2391. SB1-nya akar SB1 kuadrat sama dengan akar 2,3291 kuadrat sama dengan 0,4890. Nah, untuk teh hitungnya itu kurung mutlak B1 kurang 3 per SB1 kurung mutlak lagi sama dengan kurung mutlak 2,3413 dikurang 3 per 0,4890 didapati hasil sama dengan 1,3471. Lalu untuk T tabelnya yaitu T tabel T2 dikali DBS ya, yaitu sama dengan 0,025 dikali 8 sama dengan 2,3060. Dengan hipotesis H0 pola pertumbuhan isometrik, H1 pola pertumbuhan alometrik. Nah, alometrik positif nilai B lebih besar dari 3. Nah, untuk alometrik negatif nilai B lebih kecil dari 3. Nah, untuk T-hitnya, jika T-hit lebih besar dari T-tab, maka tolak 0. Sebaliknya, jika T-hit lebih kecil dari T-tab, maka gagal tolak 0. Interpretasinya ialah berdasarkan SK 95% didapatkan hasil T-hit lebih kecil dari T-tab, maka gagal tolak 0 yang berarti pada pertemuan ikan bersifat isometrik. Nah, di sini ada faktor kondisi ya. Penggunaan faktor kondisi menggunakan Excel tentunya ya, dibantu dengan software. Ini sudah angka-angka yang sebelumnya di soal, lalu FK-nya di sini ada 0,8502, lalu ada 0,7455, 0,9156, 0,9156, 1,725, 1,595, 1,1379, 1,0071, 1,118 dan 1,395 dengan SK-nya tadi 182 hingga 187, 188 hingga 193, 194 hingga 199, 200 hingga 205, 206 hingga 211. FK ratanya 0,7979, 0,9156, 1,660, 1,725, 1,0856 dengan standar deviation 0,0740, 0, 0,1110, 0,0925, 0,0370. Oke, untuk tahapan terakhir yaitu perhitungan isometrik. Isometrik ini karena nilai N-nya 10, maka faktor kondisi kita hitung 10 ya. Nah, dan isometrik kenapa? Karena kita mendapatkan hasil isometrik berdasarkan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya paparkan FK1 yaitu dengan menggunakan rumus hingga 10 nilai yaitu W dikali 10 pangkat 5 dibagi L pangkat 3 yaitu dengan FK1 nilai 0,8502 dan FK2 menggunakan rumus yang sama yaitu dengan hasil 0,7455. FK3 dengan hasil 0,9156, FK4 sama dengan 0,9156, FK5 1,0725, FK6 1,0595, FK7 sama dengan 1,1379, FK8 1,0071, FK9 1,118 dan FK10 1,595. Seperti itu dari pemaparan yang bisa saya sampaikan dari tugas pengganti pengerjaan dari responsi. Sekian dari apa yang sudah saya paparkan pada video ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kekurangan bisa dijadikan pembelajaran dan jika memang bermanfaat bisa saling memberikan kepada yang lainnya agar ilmu yang saya sampaikan dari teman-teman dan juga dari abang kakak Asra bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.